Hai awang-awangers, di video kali ini saya akan podcast bersama Andi Oatmeal. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk like, komen, dan share juga videonya ya. Selamat menonton, dan semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu pakai masker meskipun sudah divaksin. Karena masih masa pandemi COVID-19 loh. Jangan malas dan takut juga untuk vaksinasi supaya pandemi ini segera usai dan semuanya kembali normal lagi. Sebelum podcast ini, kita sudah menerapkan protokol kesehatan loh, yaitu 5M dan swab antigen juga. Yuk, kita lanjut lagi ke podcast bersama Andi Oatmeal. Ada yang tahu nggak sih siapakah dia? Biar nggak penasaran, cus! Langsung aja kita kepoin siapakah dia, Andi Oatmeal. Halo Mas Andi Oatmeal, apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih loh Mas, sudah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Ya, sama-sama. Mas Andi mau tanya-tanya dikit dong. Ya. Selama pandemi kemarin banyak public figure yang banting setir nih. Kalau Mas Andi sendiri kegiatannya apa aja sih kalau boleh tahu? Kegiatannya sebenarnya nggak banyak berubah. Oh, gitu. Karena keseharian saya baik sebelum dan sesudah dan pada pandemi sama, yaitu kalau nggak ada pekerjaan saya pasti akan lebih banyak di rumah. Oh gitu. Terus kemudian saya juga akan melakukan apa yang biasa saya lakukan. Oke. Tidak hanya untuk ngajar anak-anak, tapi juga kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti kegiatan pelayanan maupun sosial. Oh gitu. Ya. Berarti masih ada aktivitas terus ya? Aktivitas cuma Iya. bedanya pakai di rumah Online ya, di pakai rumah online. Zoom. Oke. Mas boleh sharing-sharing dong perjalanan Mas Andi secara singkat aja Mas? Yang pasti kalau disampaikan kan terlalu panjang. Iya ya. betul, singkat aja. Tapi yang pasti setiap orang diberikan talenta itu kan masing-masing berbeda. Nah, saya bersyukur talenta yang diberikan kepada saya itu talenta sesuai dengan apa yang saya mau dan saya kerjakan. Sehingga sampai hari ini baik itu mulai dari sinetron atau misalnya sebagai host ataupun juga nyanyi sebagai hobi saya, itu ada masa-masanya yang memang masih berlaku sampai hari ini. Gitu. Ya semua pasti butuh proses, tidak semuanya lancar, tapi saya bersyukur semuanya tetap dalam keadaan baik dan konstan. Gitu. Mas gini, saya sempat baca biografi Mas Andi ya. Mas Andi itu katanya di biografi tuh ada yang menulis sempat mau dibunuh. Bener nggak sih Mas? Saya juga itu ngeri pengalaman. gitu. Itu pengalaman yang dulu. Saya gitu. sebenarnya sih nggak mau ingat-ingat itu lagi sih. Oh gitu. Oh Karena sorry ya Mas, sorry ya. Sama semua orang kan pasti punya hal-hal yang ya namanya perjalanan pasti ada hal-hal yang nggak pernah kita tahu kejadian ya. Tapi intinya sih sebenarnya gini pesan saya, jangan sampai kita bunuh impian kita, jangan sampai kita bunuh masa depan kita. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, jangan hanya sekedar ingin merasakan sensasinya saja, tapi lebih baik jujur dengan apa adanya, disesuaikan dengan kapasitas kita, sehingga mungkin sekarang belum berhasil, tapi lihat nanti kita nggak pernah tahu, walaupun pekerjaan kita biasa, walaupun mungkin tidak kelihatan sama orang, tapi kalau kita tetap melaksanakan dengan baik, bertanggung jawab dan kita bisa memenuhi kriteria sebagai orang yang berkapasitas, nah akhirnya nggak cuma kapasitasnya, tapi isi tasnya juga pasti akan diisi. Jadi berkah itu pasti akan mengikuti pada akhirnya, gitu ya. Gitu. Itu aja sih intinya. Semoga ini pembicaraan kita bermanfaat. Bermanfaat ya Mas, buat ini aja sih kalau saya buat semangat orang lain gitu, biar gimana. Gak apa-apa Mas Pardi, pokoknya tetap semangat. Apapun yang Mas Pardi kerjakan juga, saya berharap juga tetap berjalan dengan baik. Amin. Dan kayak walaupun ini hanya sekedar kita obrolan biasa, tapi ini akan memberi dampak luar biasa. Iya buat orang lain. Itu harapan saya. Mas Andi satu lagi deh Mas. Mas Andi kan kalau jadi host nih selalu semangat ya. Apa sih Mas rahasianya? Ya rahasianya satu, bersyukur saya masih diberikan kesehatan. Yang kedua, saya masih dikelilingi orang-orang yang mengasihi saya, yaitu istri dan anak-anak dan keluarga. Karena keluarga itu menurut saya nomor satu. Nomor dua ya, nomor satu adalah Tuhan. Kenapa nomor dua? Karena akhirnya sebelum kalau ada masalah tuh pasti keluarga juga yang bela kita kan. Benar. Gitu. Iya benar. Ya jadi kalau memang hubungannya tapi nggak sebaik Mas Andi nih.
hubungan baik nggak baik itu kan sebenarnya tergantung kita keputusannya. Iya. Kita mau nggak untuk berbaikan dan mengubah yang nggak baik itu menjadi baik. Baik, oke. Kan bukan berarti harus kumpul terus. Betul. Ya kan, keluarga ini kan bukan hanya sekedar istri, anak-anak atau suami. Iya. Tapi juga siapa? Orang tua kita, mertua kita kalau sudah menikah, atau mungkin kakak kita yang jauh di kampung halaman gitu. Teman juga bisa Teman juga jadi bisa. keluarga. Selama itu tidak membawa kita ikut hal-hal yang negatif. Betul. Karena teman yang baik yang disebut keluarga bukan bicara mengenai loyalitas. Oke. Dalam melakukan yang penting kamu setia sama saya, tapi pekerjaannya tidak baik kan bukan teman yang baik itu. Teman yang baik justru adalah seandainya misalnya dia tidak baik, Kita diarahkan yang baik. supaya menjadi lebih baik dari dia. Betul. Supaya dia pun juga ikut baik seperti kita. Oke. Kira-kira gitu. Apakah terjawab Mas Ferdi? Udah Mas terjawab. Oke, terima kasih Saya Mas. mohon maaf Iya, ya, terima kalau kasih banyak Mas Andi untuk Othniel. keterbatasan Semoga ini. sehat selalu dan Amin. semakin sukses. Amin. Makasih Mbak doanya Mas Oke, Ferdi. Mas. Iya. Oke, sama-sama Oke. buat Mas Ferdi ya. Yuk.